Sahabat Piki dari SMA Yogyakarta, @Caritas Varitas, masih bersama dengan saya Timothy Aprianto, Sekretaris Piki dari SMA Yogyakarta, bersama dengan Mas Bambang Praswanto. Kita tadi sudah memasuki prolog dalam podcast kita saat ini dengan memoir Berjuang dalam Senyap, sebuah perjuangan Mas Bambang Praswanto, 50 tahun sebagai aktivis, dan saat ini ada 57 tahun Mas Bambang Praswanto sebagai aktivis. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang bagaimana Mas Bambang Praswanto berjuang sebagai mahasiswa yang aktif dalam organisasi GMNI, organisasi yang plural dan banyak sekali dinamika organisasi. Kemudian tentunya kita tahu semua bahwa di era tahun 70-an sebuah kehidupan kampus ini juga menjadi kehidupan kampus yang kental dengan nuansa politik saat itu, sampai keluar keputusan NKK PKK tahun 1978. 1 tahun sesudah Mas Bambang Praswanto ini lulus dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian Mas Bambang Praswanto melanjutkan karirnya selama 13 tahun di Kementerian Kesehatan di Jakarta. Dan 13 tahun kemudian Mas Bambang selama 13 tahun di Kementerian Kesehatan kemudian memutuskan untuk menjadi dosen di Universitas Kristen Duta Wacana, untuk menjabat selama 13 tahun sebagai dosen dan puncaknya sebagai dekan Fakultas Biologi Universitas Kristen Duta Wacana. Sesudah menjadi dosen di Universitas Kristen Duta Wacana, Mas Bambang Praswanto ini banyak aktif di berbagai organisasi di keagama. Tadi disebutkan beliau sebagai salah satu anggota Wali Amanah ya, Wali Amanah. Selain beliau tentunya sekretaris PP Kagama atau pengurus pusat Kagama untuk 3 periode ketua Kagama ya, dari Pak Ikhlasul Amal, Pak Joko Kirmanto, kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono X sampai beliau juga ditunjuk sebagai bagian dari Majelis Wali Amanah yang sebagian besar itu adalah para guru besar dengan berbagai jabatannya. Ini sangat menarik Mas Bambang Praswanto, seorang Kristen, ya, seorang nasionalis, tetapi bisa diterima banyak kalangan. Nah ini yang perlu untuk ditularkan ke kami sebagai sahabat Piki dan juga tentunya generasi muda yang menyaksikan podcast ini. Mas Bambang Praswanto, memoir Berjuang dalam Senyap ini juga ada kandungan-kandungan nilai-nilai atau kristalisasi nilai-nilai perjuangan Mas Bambang Praswanto. Bisa disampaikan sebelum nanti saya akan mengulik lebih lanjut lagi tentang perjuangan Mas Bambang Praswanto di sebuah partai politik PDI Perjuangan. Iya, jadi apa kira-kira kristalisasi nilai-nilai yang ingin dipertajam dalam perjuangan Mas Bambang Praswanto? Ya, jadi karena saya merasa tadi saya katakan bahwa saya seorang nasionalis yang beragama Kristen. Oleh karena itu saya harus memperjuangkan bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Di mana tadi saya katakan sejak 2004 saya bilang gimana Tuhan tempatkan. Saya udah pasrah, saya tidak ingin melamar pekerjaan, saya tidak kepengen menerima gaji, saya tidak kepengen dapat jabatan. Bahkan waktu itu saya punya ini, saya 2004 ya? 2004. Saya sudah pensiun. Sudah di Duta Wacana. Sudah di Duta Wacana. Iya, sudah pensiun dari Duta Sudah Wacana. pensiun dari Duta. Rasanya saya itu seperti Ayub gitu ya. Saya udah pasrah, Tuhan mau. Dan yang menarik ini ada periode 13 tahun, 13 tahun. Iya, itu yang luar biasa. Tapi terakhir lebih dari 13 tahun karena 2004 sampai 2019. Jadi hampir 14 tahun ya. Jadi itu. Jadi setelah saya digodok di dalam semua proses sampai terakhir saya di Duta Wacana, dimatangkan di Duta Wacana itu. Akhirnya saya menemukan tadi 3 hal tadi, yaitu masalah jati diri. Jadi jati diri kalau boleh dibilang adalah karakter. Yang kedua adalah masalah kepemimpinan. Yang ketiga adalah kaderisasi atau bagaimana kita melakukan 3-tiganya itu dengan sebaik-baiknya. Nah, itu yang menjadi dasar saya.
Tapi sejak awal saya udah bilang bahwa saya lebih senang jadi garam. Ya, Perjuangan Mas Bambang Praswanto di sebuah partai nasionalis yang kita semua tahu platform partai nasionalis ada di PDI Perjuangan. Itu dimulai dari mana Mas? Sebagai kader partai kah? Iya, sebetulnya waktu itu kan saya masih jadi dosen Duta Wacana ya. Tapi saya sejak lama memang ya semua orang tahu saya orang nasionalis, sehingga saya sejak 99 itu sudah diminta untuk kaderisasi di partai. Saya tidak pernah kepengen punya KTA. Oh, 99 itu? 99, tapi masih sudah mulai dilibatkan, tapi partisipan, terutama di kaderisasi Mas. Simpatisan. Ya, simpatisan di kaderisasi. Saya menjadi mengajar gitu ya, mengajar kader. Tapi mulai tahun 2004 saya mulai masuk sedikit di sana, walaupun saya tetap belum punya KTA partai. Yaitu saya 2004 ditunjuk sebagai sekretaris tim pemenangan Megawati Hasyim Muzadi Jogja. Semua orang bilang gimana orang partai Mas? Ya saya sebagai profesional boleh. Oke, masuk. Nah, setelah selesai jadi itu ya, termasuk saya juga diomong-omongin di Duta Wacana sih. Akhirnya saya keluar dari Duta Wacana. Artinya sempat menjadi kontroversi juga. Iya, sempat jadi kontroversi baik di seorang tokoh Kristen dan tidak sering Mas Bambang Praswanto ini dicurigai. Kristennya gimana sih? Iya, nggak benar dicurigai. Bahkan kadang-kadang di tempat umum saya dicurigai, kok Kristen kok Muslim sih, gitu ya. Sehingga ya karena saya tadi pengen jadi garam, tidak. Atau kecurigaannya itu setidaknya Mas Bambang Praswanto ini membawa misi perjuangan apa, atau membawa misi perjuangan siapa, ini yang menjadi pertanyaan banyak tokoh. Ya, perjuangan saya tadi saya katakan, saya sebagai seorang nasionalis dan sebagai seorang Kristen. Sebagai seorang nasionalis saya memperjuangkan bangsa saya. Sebagai seorang Kristen saya harus menunjukkan bahwa orang Kristen juga bisa ikut berjuang. Saat peristiwa Kuda Tuli gimana Mas? Kuda Tuli saya masih jadi dosen Duta Wacana. Ya, tapi enggak boleh dikatakan membatasi diri gitu ya. Saya masih terikat oleh sistem. Tapi waktu demo 98 saya udah ikut malah mimpin mahasiswa untuk itu ya. Karena itu memang peristiwa nasional. Aktif dalam pergerakan reformasi. Iya. 1998. Kebetulan saya waktu itu jadi dekan. Jadi saya mimpin sama mahasiswa ikut demo-demo di depan kampus Duta Wacana dan sebagainya. Dan sehingga di orang-orang depan kampus Duta Wacana itu sebuah demonstrasi besar tahun 98, karena saya juga ada di dalamnya. Kita membentuk sebuah aliansi namanya Akur, Aliansi Kasih untuk Kedaulatan Rakyat. Atau ada yang bilang Akur, ada yang bilang Akurat juga. Dulu rapatnya di Wisma Immanuel. Itu sebuah aliansi dengan kelompok Cipayung kalau nggak salah saat itu. Saya lebih banyak di kampus ya. Saya waktu itu kan. Tapi ini kelompok Cipayung yang Kristiani, jadi elemen kelompok Cipayung ada gerakan sendiri, terus elemen Kristiani membentuk aliansi sendiri namanya Akur atau Akurat, Aliansi Kasih untuk Kedaulatan Rakyat. Demonstrasi pertama perdananya ada di depan UKDW dan Mas Bambang Pras memimpin waktu itu. Saya masih orasi juga. Saya masih ingat juga. Saya malah bilang waktu MPR tuh majelis apa gitu ya. Pokoknya yang menyangsangkan rakyat gitu ya, MPR, DPR dan sebagainya. Jadi itu yang saya ini, terus akhirnya kita bersama-sama waktu dengan UGM. Saat itu nggak takut karirnya Mas Bambang terancam? Enggak, karena saya yakin bahwa ini perjuangan nasional gitu ya. Luar biasa. Perjuangan nasional. Jadi ternyata disitulah saya diuji, sehingga setelah saya keluar dari Duta Wacana, tadinya bingung aku mau ngapain nih. Ternyata tadi setelah itu setelah jadi tim sukses, saya tahun 2005 masih belum jadi anggota PDI Perjuangan. Saya jadi, ya itu yang aneh, jadikan kepala Badan Litbang PDI Perjuangan di. Wah. Nah, belum berKTA, belum berKTA PDI Perjuangan, langsung diminta sebagai ketua Badan Litbang. Baru saya mau dicalonkan menjadi anggota DPR tahun 2009 dari PDI Perjuangan, harus pakai KTA. Saya bilang boleh nggak pakai KTA? Nggak bisa, kalau masih harus punya KTA. Baru bikin KTA tahun 2009 karena mau
jadi calegnya. Provinsi ya Mas ya? Enggak, waktu itu Nasional? DPR RI. Wah, langsung caleg Iya. DPR RI ya Tapi saat itu ya. kalah ya. Ya. Saya Dan yang menarik ini nanti ya Mas Ya. Bambang Praswanto ini sering menjadi 2 kali atau 3 kali yang menjadi caleg DPR RI. 2 kali kan? caleg DPR RI kalau nggak salah 3 kali. 3 kali ya. Provinsi sekali. 2009. 2009 Lalu itu, kemudian yang terakhir kemarin. iya 2009 itu 2014 di provinsi, Ya. 2009 kemarin 2019 ke ya. DPR lagi, Ya. tapi selalu gagal. Di kalangan aktivis PDI Perjuangan, mohon maaf Mas Bambang Praswanto ini dikenal sebagai caleg yang selalu gagal. Tapi Gagal nggak jadi. ini unik. ini unik Mas. Unik. Jadi ini semua caleg ini kan ambisi untuk menang. Mas Bambang Praswanto ini satu-satunya caleg yang track recordnya gagal tapi dicalekkan terus. Jalan terus. Ya, sampai 3 kali. Ya, 3 kali. Logikanya, Mas, kalau logika linear saya, kalau seseorang biasanya 1 kali dipilih Ya. sebagai caleg, Ya. pasti tidak akan dicalonkan lagi karena dianggap gagal. Ya. Karena itu kan sistem kaderisasi di internal partai, pasti ada gerbong yang nantinya akan menunggu juga. Tapi unik karena Mas Bambang Praswanto tadi, mungkin kualitas beliau dan beliau ini ada nilai-nilai yang saya kira tidak dimiliki oleh kader yang lain, yang mungkin di saat ini di podcast bisa disampaikan. Ya. Kenapa sih Mas Bambang Praswanto kok nyalek selalu gagal, Mas? Sebelum itu memang saya memang inginnya membesarkan partai ini sehingga saya tidak perlu jadi DPR, tapi kan saya menjadi caleg bisa mengumpulkan orang. Dan mereka mempercayai saya karena saya banyak jaringan, sehingga walaupun saya tidak, dalam tanda petik, saya tidak kampanye langsung, tidak pasang gambar, tidak dan sebagainya, saya selalu mendapat suara itu cukup banyak sebagai kontribusi. Ya, sebagai kontribusi. Ya, Jadi kontribusi tujuan suara. Mas Bambang Praswanto itu membesarkan partai bukan untuk menjadi jadi legislatif. Ya. Oh, ini agak unik lagi nih. Iya. Biasanya kader sebuah partai itu Iya, ketika pengen. ditawari menjadi caleg itu pasti berambisi untuk jabatan Iya. sebagai Iya. legislatif Iya. tentunya. Sebelum itu saya memang diminta setelah itu tahun 2010 saya diminta dadakan, saya juga nggak tahu, suruh jadi sekretaris DPD PDI Perjuangan di. Padahal sebagai Kapbalitbang saya selesai, udahlah selesai, saya udah selesai pensiun. Karena ditunjuk jadi sekretaris, ketuanya Pak Idam Samawi. Oh. Saya bilang, Pak Idam, saya nggak usah. Enggak, saya itu nggak kepengen ya Pak. Enggak, pokoknya Anda harus di sini. Padahal orang yang duduk di sekretaris banyak rebutan. Yang mau ngerebut saya, ya udah silakan pakai aja, usah jadi anggota aja nggak apa-apa. Pak Idam enggak, pokoknya nanti Ditawarin ya, siapapun yang menentang Mas Bambang berhadapan dengan saya, Pak Idam gitu. Wah, luar Jadi Mas Bambang diam aja, nggak usah macam-macam, diam aja, saya ya tanggung jawab. Iya. Akhirnya jadi sekretaris beliau. Nah, waktu pertama kali jadi sekretaris, saya tampil. Orang bertanya-tanya, ini ngapain ya akademisi kok mau masuk partai? Dikenal Jangan-jangan sebagai mau- akademisi. Iya. Dicurigai juga enggak? Oh, dicurigai. Ini Mau orangnya ngapain? siapa? Mau Bukan, ngapain? Mau Agendanya? ngapain? Mau cari apa? Mau ngerebut apa? Iya. Nah, sehingga waktu itu image saya waktu itu yang mereka sempat ngomong kelemahan saya itu ada 4. 1, saya terlalu halus. Seorang partai, tokoh partai PDI Perjuangan semua tahu lah. Ini penilaian ini dari siapa? Dari anggota yang Dari anggota. yang itu dievaluasi ya. Iya. Dievaluasi oleh anggota. Mengkritisi saya. Dikritik. Kenapa kok saya masuk situ? Oh, ya. Jadi sekretaris Iya. DPD. Orangnya terlalu halus. Orangnya terlalu halus. Ya. Yang kedua, orangnya terlalu jujur. Orangnya terlalu jujur. Ya. Yang ketiga, terlalu akademis. Jadi ilmiah. Iya. Yang keempat, wah ini yang luar biasa. Orang duit. Jelas dong, saya pensiunan duta wawancara, pasti tahu bapak pensiunnya Luar berapa. biasa, ya. Ini. Iya. Tapi mereka Sama sekali nggak ada uang sepeser pun ya Mas. Nggak ada pensiun, menjadi no. sekretaris, menjadi Enggak, jabatan-jabatan strategis. enggak. Oh, saya bahkan menolak aja diminta Iya. oleh Pak Idam. Luar biasa. Saya udah mau ditarik. Iya. Itu, tapi saya sebagai orang Kristen, kelemahan itu saya jadikan peluang. Sehingga itu jadi kekuatan saya, malah justru
inilah yang saya bilang pada teman-teman nanti, itu sebetulnya adalah karakter orang Kristen. Orang Kristen ada jujur, lembut, Iya. harus ilmiah, harus jujur, Jadi terlalu lembut, ya, kemudian terlalu jujur, terlalu ilmiah, akademis, ya. terlalu nggak punya Dan duit, nggak punya duit. Artinya modal duit. Wah, ini menarik ini. Lah, oleh saya itu saya ubah itu menjadi kekuatan. Justru kekuatan saya sebagai orang Kristen itu Iya. bukan merupakan kelemahan, ini kekuatan yang Tuhan memberikan. Saat itu belum dipilih menjadi caleg ya waktu itu untuk Sudah tahun 2009 tadi saya katakan sudah jadi caleg ya, tapi langsung ya. Iya, jadi caleg, tapi waktu itu setelah selesai itu Balitbang, kemudian sekretaris, iya. diminta untuk menjadi Jadi caleg 2009, sebelum jadi sekretaris sudah jadi caleg dulu Caleg, DPR karena iya. saya sebagai Balitbang itu. Ini luar biasa. Kontestasi saat itu pasti sangat keras. Iya. Ya. Terutama mohon maaf, ini biasanya dipetakan karena dari golongan mana diusulkan, Iya. terutama dari golongan entah latar belakang organisasi maupun golongan agama. Iya. Nah, ini bagaimana Mas Bambang bisa dipandang sebagai seseorang yang bersinar lah di antara calon-calon yang lain? Ya, waktu itu persis 2009 itu ada keputusan dari MK. Waktu itu nomor urut dasarnya kan. Iya. MK menyebut tidak dengan nomor urut, berarti tarung bebas. Iya. Jadi siapa yang punya duit banyak, Iya. siapa akan jadi. Nah, saya termasuk ya, waktu itu saya mesti nggak jadi. Tapi saya tetap berjuang untuk dapat suara. Iya. Waktu itu saya dapat suara kalau nggak salah 36.000 Wah, luar biasa. tanpa saya kampanye. Satu hal yang satu bisa hal disampaikan, diceritakan nggak saat itu Mas Bambang sampai keluar duit berapa? ya duit. Waktu di caleg Iya, pertama, waktu iya. dari caleg pertama. 2009. Iya, 2009. 2009 itu saya masih punya uang gitu, masih ada sisa-sisa lah gitu ya. Hingga saya keluar uang kalau nggak salah 100 juta. 100 juta ya? Iya. Saat itu sudah banyak tuh Mas. Bagi kita 100 juta banyak Mas. Iya, iya. Tapi bagi mereka 1 miliar Mas. 1 miliar saat Iya. itu pasar Iya. harga Iya. ini ya. Sekarang yang terakhir Biaya itu udah politik 20 saat miliar. itu, ya. Sekarang 20 miliar. Waktu 1 miliar. Saya dari 100 juta saya dapat 36.000 suara Mas. Iya. Kalau itu dibagi 100 juta bagi 36.000, satu suara saya paling 3.000 sampai 4.000 suara. Luar biasa ya. Gitu. Jadi itulah yang Nah, menarik Mas untuk dilihat apakah ada kontroversi terhadap masuknya Mas Bambang ini di, misalnya ini dalam konteks perjuangan di partai. Ada kontroversi nggak ketika Mas Bambang tampil sebagai seseorang yang diminta untuk menjadi caleg, menjadi kepala Balitbang, menjadi sekretaris? terutama jadi sekretaris dan ketua. Kontroversinya itu gini. Biasanya ketua sekretaris itu kan jabatan tinggi di suatu Ya, provinsi. sangat strategis sudah, tinggi dan strategis. Satu, pasti mobilnya bagus. Gitu. Yang kedua, pasti kawal. Iya. Ada pengawalnya. Yang ketiga, pasti duitnya banyak. Iya. Itu pasti harapannya itu. Tapi saya tidak. Saya tetap prinsip tadi ya udah nggak dua duit mau ngapa. Iya. Ya, itu jadi kemana-mana, termasuk saya jadi ketua bahkan tahun 2014-2019 itu saya jadi ketua tim suksesnya Pak Jokowi itu juga semana-mana saya supiri sendiri Mas. Parkir ya parkir, jadi orang tanya kalau saya datang sebagai ketua sebagai ini dengan siapa Pak? Seorang petinggi partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kemana-mana nyetir sendiri dan tidak dikawal. Nah ini Mas Bambang Praswanto. Yeah. Mas Bambang Praswanto dalam perjuangan di arena partai politik ini membawa Mas Bambang itu juga berkenalan dengan tokoh-tokoh nasional saya kira. Tidak kurang saya kira tentunya Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak Jokowi dan banyak menteri-menteri itu. Bagaimana pengalaman Mas Bambang Praswanto secara khusus yang menarik mungkin untuk disampaikan ke sahabat Piki? Iya, kita pede saja. Jadi karena saya yakini bahwa apa yang saya lakukan ini selalu dalam petunjuk Tuhan gitu ya. Dan kalau Tuhan sudah memberi tunjuk, memberi amanah, pasti memperlengkapi semua. Jadi saya
nggak minder ya di situ, walaupun mungkin secara hati kecil saya tuh pensiunan yang tidak punya apa-apa gitu ya. Tapi ya tenang aja, mereka juga menghargai saya sebagai apa ini saya, seperti tertulis di dalam buku itu. Mas Cahyokumolo, Menteri Dalam Negeri, melihat saya itu komentarnya waktu itu saya pertama jadi sekretaris, sekjennya adalah Mas Cahyokumolo sebagai sekjen PDI Perjuangan, itu yang disampaikan. Jadi saya tenang aja. Jadi dalam arti ya karena, dan Mas Cahyokumolo ini sekjen yang legendaris di PDI Perjuangan karena melampaui banyak dinamika di dan saya dekat dengan beliau sehingga tulisannya jelas sekali di dalam, yaitu bahkan menyebut berjuang dalam senyap itu beliau itu. Jadi saya kira itu, jadi kita pede saja sebagai orang Kristen, sebagai orang yang ini pede saja karena yakin bahwa Tuhan itu menyertai saya. Dan tadi kembali ke saya selalu datang sopir sendiri, kalau ditanya dengan siapa Pak? Sendiri, nyopir sendiri. Ya tenang aja saya masuk. Pulang juga gitu, Pak, nanti pulang gimana? Ya nyetir sendiri toh, mau bisa nyopir. Ya kan kita bantu, nggak usah, nggak apa-apa saya. Berjuang sebagai seorang aktivis itu ada dua pilihan jalan. Jalan yang pragmatis dan jalan yang ideologis. Saya kira Mas Bambang Prasowanto itu memilih jalan yang ideologis. Mas bisa dielaborasi lebih dalam lagi, kira-kira gimana itu aktivis yang berjalan di jalan yang pragmatis dengan pilihan Mas Bambang Prasowanto sendiri di jalan yang ideologis. Jalan ideologis itu ada kutipan yang jalan ideologis itu pasti lebih panjang dan berliku dan terjal. Sedangkan jalan pragmatis itu pasti lebih mulus. Mulus dan senyap. Ideologis itu senyap. Jadi orang yang berpikir ideologis selalu tidak disukai. Dalam tanda petik. Banyak musuhnya. Banyak musuhnya. Mas Bambang Prasowanto banyak ada masalah, banyak musuhnya. Musuh dalam hal pemikiran dia. Jadi setiap musuh itu dianggap sebagai sebuah dialektika pemikiran, dinamika organisasi. Tidak pernah dibawa sebagai sesuatu yang personal gitu. Kalau seseorang yang mungkin berlawanan. Jadi saya nyatakan bahwa dalam situasi yang kayak begitu ya sejak 2009 sampai 2019 itu, posisi saya itu kan posisi yang sangat penting. Dalam partai juga sangat penting menentukan tanda tangannya. Di dalam tim sukses waktu itu juga sangat penting ya posisi saya. Sehingga ya waktu itu Pak Kapolda, Pak Ahmad Tufiri yang kami doakan jadi Kapolri yang akan datang, menawari, Pak Bambang, saya perintah anak buah saya untuk ngawal gimana? Pak Tufiri, terima kasih, enggak, saya bisa sendiri. Nanti kalau ada apa-apa, saya tak telepon Pak Tufiri untuk minta dikawal. Tapi Pak Tufiri tetap nggak mau ini ambil risiko kan. Dia perintah Kapolres Sleman, Kapolsek Gamping untuk mengawasi saya. Jadi tiap pagi di rumah itu saya didatangi oleh orang-orang Polsek Gamping, datang polisi sama tentara. Mana Pak? Nggak apa-apa. Saya tiap malam kontrol rumah Bapak. Saya nggak apa-apa. Tapi sebetulnya kalau dalam iman saya itu dijaga oleh Tuhan. Luar biasa. Jadi orang takut mau ganggu saya itu, ganggu sedikit pun, mau ganggu apalagi ganggu fisik saya, ganggu mobil saya aja nggak berani, ganggu rumah saya juga nggak berani. Karena mereka tahu saya dijaga oleh Tuhan. Bagi sebagian orang, Mas Bambang itu sebagai sosok yang misterius gitu. Iya, misterius. Memang benar Mas. Jadi aktivis maupun tokoh-tokoh, siapa sih sebetulnya Mas Bambang Prasowanto? Karena karirnya yang begitu cepat, lalu penerimaan yang begitu luas, rupanya ada nilai-nilai yang kuat tadi. Dalam buku memoir Berjuang dalam Senyap ini ada sambutan Pak Cahyokumolo sebagai Mendagri. Bisa diceritakan khusus karena saya baca itu cukup panjang dan sangat bermakna sekali. Apalagi kemudian Pak Cahyokumolo mendahului kita ya. Saya punya teman yang kebetulan menjadi sekretaris beliau dulu, pernah menjadi sekretaris beliau, menyampaikan betapa Pak Cahyokumolo itu seseorang yang sangat ideologis sekali dan
kalau saya boleh sampaikan, ini nilai-nilai yang disampaikan Mas Bambang ini banyak kemiripan dengan nilai-nilainya Pak Cahyokumolo. Misalnya Pak Cahyokumolo itu suka sekali jajan di pinggir bakmi jalan yang sederhana. Bakmi Kadin salah satu favoritnya. Dan beliau selalu bertegur sapa dengan pengunjung siapa saja yang berdialog dengan beliau. Tidak pernah membuat jarak. Beliau sebagai seorang menteri dan sebagainya. Mungkin Mas Bambang bisa sampaikan bagaimana hubungan Mas Bambang dengan Pak Cahyokumolo sampai kemudian Pak Cahyokumolo menuliskan sebuah sambutan yang sangat dalam maknanya. Ya, saya sebenarnya kenal Pak Cahyo juga belum lama. Beliau sekjen, saya jadi sekretaris di media juga, jadi komunikasi. Tapi beliau tahu persis riwayat saya, tahu persis apa yang saya kerjakan, dan tahu persis sifat-sifat saya secara pribadi, sehingga dia dekat. Nah, sampai akhir hayat beliau jadi Menteri Mempen RB dan bahkan Sedo itu, saya juga masih dekat dengan beliau. Bahkan beliau sering undang, kalau pas kesini gitu, Mas saya ada di sini. Tapi saya sedang makan di tadi ya di pinggir jalan, kamu makan sana, Mas, makan soto. Kalau pulang dari bandara itu sebenarnya mesti makan soto Kadipiro yang dekat bandara itu. Tapi beliau itu suka makan jeruan. Itu jadi dekat lah secara pribadi, dan dia tahu saya siapa. Dan kebetulan memang umurnya lebih tua dari saya ya, lebih tua 7-6 tahun lah. Dia kalau masih sugeng kira-kira sekarang 67-an ya. Jadi dia tahu sebagai senior, sebagai ini itu tahu. Nah, kebetulan waktu Pak Jokowi pertama nyalon itu ketua tim ses pusatnya itu Pak Cahyo. Nah, saya ketua daerah. Itu jadi hubungan saya dekat sama beliau. Nah, itu saya kira yang penting. Jadi karena hati sama, ideologi sama, nilai universalnya sama ya mungkin. Dia juga sangat sederhana, mobil pakai kijang ke kantor dan sebagainya. Walaupun perbedaannya beliau Muslim, saya Kristen. Bagaimana dengan penerapan dalam kehidupan etika politik saat ini, Mas? Nilai-nilai Mas Bambang, nilai-nilai Mas Cahyokumolo itu kira-kira adakah sesuatu hal yang menjadi PR kita bersama? PR-nya yang penting sebenarnya nilai-nilai itu kita hayati, itu adalah nilai universal. Walaupun kalau saya jadi tidak punya uang tadi nilai kesederhanaan, kemudian itu. Ilmiah tadi yang memang dasarnya harus suatu hal yang ilmiah, supaya logis, dan itu juga Tuhan Yesus sebetulnya. Kalau kita mau gali aslinya nilai-nilai Kristiani itu juga nilai-nilai universal. Universal, saya universal, dan itu saya terapkan itu universal. Karena itu saya ingin salah satu mikirnya tadi karakter. Jati diri itu harusnya begitu. Tidak seperti sekarang itu semua harus dijual, semua sawah, mobil, harus duduran. Wah, itu sebetulnya nggak sesuai dengan nilai-nilai. Nanti kita akan masuki segmen yang ketiga, sahabat Piki dari Yogyakarta, @Caritas Veritas.